ibadah online, ikutin terus ya. Oke. Dan semangat. Ibadah online hari ini akan dilayani oleh Kak Keke, Kak Juni, dan Kak Angel. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Wah, nggak kerasa ya adik-adik, kita sudah masuk bulan Mei. Yuk adik-adik, kita tetap semangat, walaupun cuma di rumah aja. Tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan. Dari awal adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri. Hey! Setinggi-tingginya langit apa? Lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Sama-sama katakan, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Katakan, I love you Jesus. Apa? Yuk sama-sama adik-adik, think about you. Deep down, down, deep down in my heart. Amin. Deep down, down, deep. Dari awal ya adik-adik, I love you Jesus. Woo! I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, down, deep down in my heart. Think about it. Deep down, down, deep down in my heart. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. sekarang adik-adik boleh duduk di rumah. Tetap hati kalian fokus sama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kalian. Jangan ada lagi yang main-main ya. Jangan ada lagi yang main game. Jangan ada lagi yang ngobrol. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Waktu Tuhan. Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi adik-adik.
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus. Adik-adik sembah dan puji Tuhan Yesus. Dia sangat baik adik-adik. Kau yang terbaik, Yesus. Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekarang adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati, pikiran adik-adik kami di rumah Tuhan agar tertuju kepadamu Tuhan. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Kau melindungi adik-adik ini Tuhan. Melindungi kami semua senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Kangen gak sama Kak Kiki nih? Aduh, Kak Kiki kangen banget sama adik-adik. Nah, sekarang kalau adik-adik kangen, duduk manis semuanya ya. Nanti kakak mau cerita firman Tuhan untuk minggu ini ya. Nah, masih ada yang jalan-jalan tuh. Ayo duduk dulu, duduk manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Pasang kupingnya, pasang telinganya, jangan ngobrol dulu ya. Pagi ini kakak mau cerita tentang, kakak kasih judul ceritanya yaitu Bateranu. Tahu kan Bateranu? Pasti dong tahu. Itu perahu besar yang dibuat oleh Nuh. Iya betul, oleh Nuh. Nah, kakak mau cerita dari awal ya. Begini ya, waktu Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa, bumi ini dipenuhi oleh manusia yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Suatu ketika Tuhan Yesus melihat bumi ini sudah tidak baik lagi. Bumi ini sudah hancur. Sudah semuanya sudah Tuhan bilang sudah berantakan karena manusianya sudah berbuat dosa, berbuat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Akhirnya Tuhan panggil Nabi Nuh dan dia berfirman pada suatu ketika malam-malam hari. Dia berfirman kepada Nuh. Dia berkata, Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera supaya bumi ini akan ku tenggelamkan. Terus Nuh bilang, bagaimana mungkin di tengah-tengah padang gurun ini, di tengah gunung harus membuat bateranu, sedangkan itu harus di atas lautan ya adik-adik ya. Bagaimana dia akan berjalan kalau nggak ada airnya? Tuhan berfirman, sudah buat saja. Akhirnya Nuh bersama dengan keluarganya, ketiga putranya. Siapa putranya? Iya, ketiga putranya itu Sem, Ham, Yafet. Betul, pinter. Wah, anak papi pasti semuanya pinter semuanya ya. Oke, akhirnya Nabi Nuh mengumpulkan kayu-kayu untuk membuat perahu atau bahtera. Akhirnya jadilah perahu itu dengan
ketinggian, mungkin kakak nggak bisa bayangin ya, tinggi sekali, dibilang besar sekali itu perahu. Akhirnya Tuhan bilang, Allah bilang, bawa semua binatang-binatang, bawa semua anak-anakmu, ketiga anakmu dan mantumu. Adik-adik tahu nggak lagunya? Tahu kan? Iya, coba ya kita nyanyi sama-sama ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lawan orang miskin. Iya, pinter semuanya ya. Nah, kakak lanjutin lagi ya. Akhirnya Tuhan bilang, masuklah kau di dalam batra itu. Nah, bawalah Nabi Nuh bersama ketiga anaknya dan ketiga mantunya bersama istrinya masuk ke dalam batra Nuh. Sebetulnya adik-adik ya, di sekitar manusia-manusia di sekitar Nabi Nuh itu mentertawakan dia. Karena apa adik-adik? Karena mana mungkin itu perahu bisa jalan, gak ada air, gitu bilangnya ya. Akhirnya Nabi Nuh dibilang apa? Udah gila Nabi Nuh tuh, gitu. Tapi Nabi Nuh menurut perintah Tuhan, dia taat kepada Tuhan karena arti Tuhan ada di dalam hatinya Nuh. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh selalu turut taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya masuklah semua binatang-binatang, 7 macam binatang masuk ke dalam batra Nuh. Nah, terjadilah badai, terjadilah hujan lebat adik-adik. Dan lama-kelamaan itu menutupi lautan, menutupi pegunungan, menutupi semua manusia-manusia di situ. Semuanya meninggal, mati ya. Binatang-binatang pun mati. Nah, siapa yang hidup adik-adik? Cuman keluarga Nuh. Karena Nuh di dalam batra. Akhirnya air bah itu, hujan lebat itu menjadi lautan. Dan perahu itu turun dari gunung dan dia berjalan di permukaan air. Nah, di dalam batra Nuh itu Nabi Nuh bersama anak-anaknya bersama binatang-binatang yang di dalam, mereka berada di dalam 40 hari 40 malam. Adik-adik bisa bayangin ya, 40 hari lama sekali ya. Iya kan? Waduh, akhirnya seminggu sebelum masuk 40 hari, Nabi Nuh lihat ke jendela. Dia buka jendelanya. Oh, masih belum kelihatan daratan. Lalu dia ambil seekor burung. Dia lepas burungnya. Dan burungnya balik lagi. Pertanda belum ada daratan atau pegunungan. Nah, dia tunggu lagi. 1 minggu lagi, dia lepas lagi burung merpati. Burung merpati pulang dan membawa daun zaitun, pertanda sudah dekat dengan daratan. Nah, seminggu lagi dia lepas lagi burung merpati. Tapi apa adik-adik? Burung merpati tidak balik, tidak pulang lagi. Itu pertanda dia sudah di daratan, dia sudah hinggap di pohon-pohon. Itu bertanda mereka sudah sampai di daratan. Akhirnya Nabi Nuh bersama keluarganya, ketiga putranya, mantunya, istrinya, mereka keluar dari perahu itu. Ya, akhirnya Tuhan bilang,
beranak cuculah mereka di situ. Dan binatang-binatang pun iya semakin banyak. Akhirnya jadilah, iya betul, jadilah kehidupan yang baru ya. Karena kehidupan yang manusia yang lama itu sudah dimusnahkan oleh air. Nah, sekian dulu adik-adik cerita kakak pada minggu ini. Kakak janji minggu depan akan ada lagi cerita yang lebih menarik seperti ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah adik-adik. Kita akhiri dulu ya ibadah kita minggu ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Jangan lagi ada yang lari-lari ya. Kita mau berdoa ya. Ayo kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Kalau Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memelihara kami, Engkau juga sudah membimbing kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online seperti pagi ini. Tuhan Yesus, Kau memberkati kami ya. Berkati kami Tuhan, berkati sikap kami, berkati juga hati kami Tuhan, sehingga sepanjang minggu nanti Tuhan kami boleh kembali lagi untuk mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, kesehatan, Kau memberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas kita ya. Siapin kertas HVS, double tip, stick es krim. Kalau nggak ada stick es krim, kayu juga boleh deh. Spidol sama potong kertas yang kecilnya, ukurannya segini ya adik-adik. Oke, kita akan mulai. Ini kertas HVS kita lipat 2. Habis itu kita lipat ujungnya, tapi kalau adik-adik mau biar dia kelihatan, lipat dulu seperti ini. Kita lipat 2 lagi seperti ini. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Oke, kita lipat yang bagian di bawah, kita lipat ke atas seperti ini. Yang di belakangnya juga lipat ya adik-adik. Oke, lalu kita lipat seperti ini. Dibuka dulu seperti ini, lihat seperti ini. Masukin ininya, masukin. Dilipat lagi. Dilipat lagi. Oke, habis itu kita giniin, habis itu tarik deh. Nah, jadi kan perahu seperti ini. Oke, sudah siap perahunya. Sekarang bagian kertas yang kecil, siapin double tipnya, tempel. Tempel kertasnya. Nah, adik-adik boleh buat nama adik-adik atau Stay at Home 2020. Nah, adik-adik, perahu yang udah siap seperti ini. Bagus kan adik-adik? Nih kreativitas kita selesai. Nah, adik-adik gimana? Seru nggak?
ibadah online di gereja kita. Wah, pasti seru ya adik-adik. Nah, jangan sampai ketinggalan minggu depannya adik-adik. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dengan cara gimana Kak Keke? Nah, adik-adik bisa kasih ya. Nah, ini nomor rekeningnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.